Kita akan melanjutkan kajian ahkamul janaiz sampai pada poin yang ketiga. Setelah kemarin kita membahas hal yang perlu dilakukan ketika seseorang telah dipastikan meninggal dunia. Ya. Kemarin pertama sudah kita bahas pada poin yang atau pada pekan yang ketiga, al-i'lanu an wafatihi, ya, memberikan informasi, mengiklankan atas kematian orang tadi. Kemudian yang kedua, tahrimun niyahati wa jawazul bukai, haram untuk melakukan niyahah. Ya, niyahah itu ya semacam nangis tapi berlebihan, ya. Atau bahasa terjemah mudahnya adalah meratap. Wa jawazul bukai, dan diperbolehkan jika sekedar buka, ya, sekedar menangis. Baik, sekarang kita sampai poin yang ketiga, tahrimul ihdadi aktsara min salasati ayyamin. Haram melakukan ihdad, ya, berbela-sungkawa lebih dari 3 hari. Ya, jadi boleh untuk bersedih itu tidak hanya 3 hari, selebihnya tidak. Maksud ihdad di sini adalah ya kita menggunakan zinah, ya. Zinah itu perhiasan, ya. Baik itu pakaian yang indah, kemudian apa itu pak celak, ya, menggunakan hina, ya. Hina itu yang semacam tempelan kalau orang nikah itu. Kemudian menggunakan tip, ya, juga menggunakan parfum, ya. Jadi boleh tidak melakukan itu hanya 3 hari. Ya, kalau hari keempat ya tetap pakai parfum. Kemudian yang perempuan boleh pakai hina seperti itu dan seterusnya. Tapi khusus untuk seorang istri itu berbeda. Ya, seorang istri yang ditinggal meninggal suaminya, yahrumu an tuhiddal muslimatu ala mayyitin laha aktsara min salasati ayyamin illa ala zaujiha. Dilarang bagi seorang muslimah untuk melakukan ihdad tadi, ya, tidak memakai pakaian yang bagus, tidak menggunakan celak, tidak menggunakan pewangi seperlunya lebih dari 3 hari, illa ala zaujiha, kecuali ketika suaminya meninggal dunia. Jadi kalau suaminya meninggal dunia, berapa waktu iddahnya, waktu berkabungnya? Fa innaha tuhiddu wujuban arba'ata ashhurin wa ashra. Ya, mereka wajib untuk melakukan ihdad, ya, selama 4 bulan 10 hari. Jadi kalau laki-laki itu enggak ada masa iddah, Pak. Ya, pagi istrinya meninggal, ya, sore boleh nikah. Kalau tega. Kalau enggak besoknya dipanggil kasat reserse, jangan-jangan dibunuh istrinya. Apalagi kalau istrinya jelek, ya, hitam kentutan, itu jelas biasanya seperti itu. Dan meskipun secara fikih boleh, tapi adabnya ya nunggu kuburan kering lah. Jangan serudak-seruduk. Kata Ustaz boleh, ya, jangan nunggu. Air bekas pemandian istri saja masih bau kapur barus, tapi sudah saya terima nikahnya. Ya, sah secara fikih, tapi secara etika kurang tepat. Tapi kalau istri itu memang ada peraturan sendiri sebanyak 4 bulan 10 atau 4 bulan 10 hari. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala, ya, dalam surat Al-Baqarah, ya. Ya, arba'at asyhur wa asyrah, ya. Kalau di sini hadis, liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tuhiddul mar'atu ala mayyitin fawqa salasin illa ala zaujin. Tidak diperkenankan bagi seorang wanita untuk melakukan ihdad, ya, kepada kematian seseorang fawqa salasin ila ala zaujin, lebih dari 3 hari. Fa innaha tuhiddu alaihi arba'ata ashhurin wa ashra. Karena
mereka harus melakukan iddah selama 4 bulan 10 hari. Kenapa Pak? 4 bulan 10 hari. Sementara kalau dicerai itu salasata quru, 3 kali suci. Ya, ternyata ada fikihnya. Ada sebuah kitab namanya Fiqhul Hikam, ya, fikih hikmah, atau ada istilah hikmah-hikmah di balik sebuah syariat. 4 bulan 10 hari memang itu sebuah syariat. Tapi kita boleh mengetahui dan mengkaji kenapa kok harus 4 bulan, ada tambah 10 hari, enggak seminggu atau 5 bulan sekalian seperti itu. Jadi 4 bulan ini Pak, keadaan seorang wanita mampu untuk menahan gejolak syahwatnya 4 bulan. Makanya ada saudara kita yang berdakwah 7 hari, 40 hari, 40 bulan. 4 bulan gitu ya Pak ya. Nah, jadi kenapa ya setelah itu harus pulang? Itu juga yang difatwakan oleh Umar bin Khattab ketika mengirim pasukan, itu 4 bulan harus kembali. Ketika beliau bertanya, kenapa, berapa Anda siap ditinggal oleh suami Anda? Itu 4 bulan. Kenapa tambah 10 Ustadz? 10 ini untuk persiapan menikahnya. Karena lama ndak pakai celak, lama nggak pakai bedak, lama ndak pakai hias, jadi 10 hari untuk latihan lagi bedaan. Dimulai dari sini apa dari sini, atau dari kanan atau dari kiri. Kayak gitu ya Pak syariat itu. Jadi takutnya lupa cara buka tutup bedak. Jadi 10 hari itu untuk warming up. Ya kita nggak tahu hikmah ini nggak masalah Pak, tapi kalau kita tahu semakin hebat sekali memang Islam itu. Jadi 4 hari kemampuan seorang perempuan untuk tidak diberi nafkah batin. Boleh. Tapi kalau lebih dari itu, ya ini banyak talbis iblisnya. Makanya tadi saya dibilang Ustadz kalau ada kenan ikhwan ini ada ibu sekian kalau ada, ya memang menolong seperti itu armalah namanya Pak. Armalah itu para janda, itu baik ya, kalau memang kita mampu mencarikan. Nah 10 hari itu digunakan untuk persiapan menikahnya. Itu ya Pak. Taib. Sekarang kenapa kalau bercerai itu tidak 4 bulan ditambah 10 hari, tapi cukup salasata quru, 3 kali suci? Karena kalau kurang dari itu masih memungkinkan adanya peninggalan jalur keturunan, apa bahasa medisnya, DNA dari bapak sebelumnya. Jadi 3 bulan itu Pak benar-benar bersih. Kalau baru 2 bulan itu khawatir masih ada endapan di rahim istri wanita tersebut dari suami yang pertama. Jadi nanti kalau dilihat loh ini kok bukan DNA-nya bukan sebagai bapak, jangan-jangan zina ini. Bukan zina, itu bisa jadi suami yang pertama. Belum sempat bersih menikah lagi. Saya pernah ditanya, Ustadz apa hukumnya seorang istri menikah ya, padahal baru seminggu cerai? Ya haram. Ya haram, masa dicerai hari Rebu besoknya kok nikah lagi. Nah itu terus kemudian Ustadz, ya zina, karena dia masa iddahnya belum selesai. Dan memang wanita tadi zina karena ketahuan sekian orang telah melakukan hubungan layaknya suami istri. Jadi kalaupun cerai ditunggu dulu 3 kali haid. Selain itu merupakan syariat dari Allah Subhanahu wa taala, secara hikmah dipastikan jika sudah 3 kali haid, rahimnya itu pasti bersih dari sperma suami yang pertama.
Kalau tidak bersih, dikhawatirkan nanti ya tadi pas ada kejadian apa-apa dites, ya kok ternyata bukan anaknya atau beda DNA-nya. DNA-nya ini saya kemarin coba ngapalin Pak, tapi susah bahasanya. Ini lebih mudah bahasa motong kambing gitu ya. Kalau DNA itu bahasanya pakai bahasa Latin, jadi agak susah dihafalkan. Intinya seperti itulah untuk melihat garis keturunan. Jadi sampai seperti itu, Pak. Nah, kembali jika seorang wanita itu boleh ditinggal seorang wanita meninggal suaminya, itu melakukan ihdatnya, tidak bersolek, tidak menggunakan minyak wangi, tidak menggunakan pakaian-pakaian indah, ya, itu 4 bulan 10 hari. Tapi kalau bapaknya meninggal, hari keempat sudah boleh pakai baju yang indah. Tapi kalau suaminya tidak. Itu poin yang ketiga. Poin yang keempat, setelah dipastikan seseorang itu meninggal dunia, yang harus dilakukan adalah qada'u duyunihi, ya, membayar hutang-hutangnya. Tambagi lil mubadarati biqada'i duyunil mayyiti in kana 'alaihi duyunun. Hendaknya disegerakan untuk mengqadha, untuk membayar hutang-hutang si mayit, in kana 'alaihi duyunun. Kalau si mayit tadi diketahui, ditengarai punya duyun, punya hutang. Jadi bagus Pak kalau ada protokol apa-apalah bahasanya itu. Bagi bapak-bapak yang si jenazah punya sangkutan hutang piutang, hendaknya menghubungi ke ahli waris seperti itu. Itu kapan Pak bayar hutang itu? Sebelum disolatkan, itu yang paling utama. Karena nanti kalau sudah masuk kubur, itu sudah urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat mungkar dan nakir. Atau boleh dibayarkan sebelum dikuburkan atau setelah dikuburkan, tapi pihak ahli warisnya sudah menemui orang yang menghutangi. Pak, mohon permaklumannya ya Pak, kami sedang bersedih, mungkin seminggu lagi nanti hutang bapak saya, hutang istri saya, hutang misalnya anak saya, kami bayar tepat waktu, yakni 1 pekan setelah ini. Dan seyogianya seseorang yang menghutangi itu memberikan tangguh. Jangan pokoknya harus sekarang, kalau tidak sekarang saya enggak ridho. Nah, kalau seperti itu ya memang hak dia Pak, tapi masalahnya kasihan sih Pak ya. Kasihan. Saya baru kemarin takziah menghadiri seorang bapak meninggal, ya umurnya baru 51 tahun ya, karena lahiran tahun 70. Meninggalkan 2 putra, ya, 1 putri, ya. Putra pertama lulus STM 4 atau 5 tahun yang lalu, sudah dewasa. Nanti bulan Syawal rencananya nikah. Anak yang kedua kelas 1 SMA, ya. Anak yang ketiga baru lulus TK mau masuk SD. Jadi ketika selesai protokol itu kan akan melangkah, anaknya yang kecil terlari Pak, ya, Bapak gitu termasuk. Saya menangis juga ya melihat anaknya seperti itu, ya, karena saya puluhan tahun kenal dengan beliau ya, sejak zaman belum sholat sampai kemudian rajin sekali ke masjid setiap subuh, itu pasti ketemu. Ya, jadi memang yang melayat itu banyak, karena memang beliau masyhur ya, dikenal sebagai orang yang baik dan ramah. Nah, kalau kayak gini kan istrinya itu ngelemprok, Pak ngelemprok Pak, duduk gitu lemes. Kok kita tagih kan ya nggak punya adab sih. Bu, bayar Bu sekarang Bu, kalau enggak jenazah nggak boleh dikuburkan. Jangan kayak gitu. Cukup ditemui kakaknya, adiknya, bilang ini punya hutang. Ya sudah nanti ya Pak, seminggu lagi. Jawab iya. Karena apa Pak? Ya karena memang sebenarnya yang paling baik itu dibayarkan sebelum dimakamkan, bahkan sebelum disolatkan. Saya bacakan. Idz kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamtani'u minas salati 'ala sahibi daini hatta yuqda dainuhu
Karena Rasulullah SAW tidak mau atau enggan untuk menyolati ala sahibidain, orang yang punya hutang, hatta yuqda dainuhu, sampai dibayarkan hutang-hutangnya. Jadi memang betul Pak yang Bapak tadi, pokoknya kalau nggak dihutangi tidak tak ikhlaskan. Ya memang, kalau nggak dilunasi tidak saya ikhlaskan. Tapi kita kan punya etika. Masa iya sih masih sedih seperti itu? Bagaimana kalau terjadi pada keluarga kita? Ya, kasih tangguh lah, seminggu, 10 hari, atau sebulan. Yang penting kita sudah memberitahu bahwa si fulan ada hutang 500.000 misal. Karena ini penting agar mempermudah proses berjalannya ruh tadi. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis bagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmizi, Ibnu Majah dan Al-Hakim. Rasulullah bersabda, nafsul mu'mini mu'allaqatun bidainihi hatta yuqda anhu. Jiwa atau ruh seorang mukmin mu'allaqatun bidainihi, akan tergantung ya dengan hutangnya, hatta yuqda anhu, sampai dia membayar hutangnya. Makanya hutang ini bukan perkara mudah. Ya, kalau tidak terpaksa sekali ya kita hindarilah. Karena hutang ini betul-betul yang doa yang kita tiap hari meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap hari itu bisa 5 kali. Ya, atau minimal 2 kali, yakni zikir pagi dan petang, dari rasa atau sifat golabatid dain, ya, terjerat lilitan hutang. Memang tidak enak. Kita mobilnya baru, platnya masih putih, tengahnya merah, berarti mobil masih reyen, ya. Tapi setiap tanggal 14, 15 deg-degan kalau ada orang-orang yang nelpon nomor baru, padahal mau beli kambing tapi nggak berani ngangkat karena dikira akan nagih. Ini kalau saya kan tukang kambing Pak ya. Kalau Bapak tukang jangkrik, nggak berani nangkap, padahal itu ada orang mau beli jangkrik 5 kilo. Tapi karena nomor baru, ngapain nanti jangan-jangan mobil tadi. Tanggal 19 sampai 20 bingung, jangan-jangan KPR rumah ini. Kok ada tanggal 28 dan 29, kecuali di bulan Februari, itu ada kredit ya, kaplingan tanah. Masya Allah, ada lagi Pak tanggal 7 dan 8 ya, ansuran bank. Opo enaknya orang hidup kayak gini Pak. Yang enak itu punya mobil baru, rumah baru, cash semua itu yang enak. Daripada mobilnya jelek, rumahnya bocor-bocor, kredit lagi. Ya Pak, sepakat ya Pak.